Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta produk Indonesia dapat menjadi gambaran betapa besarnya rasa cinta masyarakat pada bangsa ini. Bayangkan, ketika seluruh rakyat Indonesia dengan penuh kesabaran mengonsumsi produk-produk buatan lokal di tengah derasnya arus barang impor dari luar negeri. Secara tidak langsung, konsumsi yang begitu besar akan meningkatkan pendapatan pengusaha lokal dan pendapatan nasional. Kami dari tim karya tulis ilmiah akan melakukan penelitian tentang memajukan UMKM melalui gerbang prokal dalam rangka mengurangi kemiskinan. Berdasarkan apa yang telah kita amati, kita memperoleh beberapa permasalahan yang dibuktikan dengan data seperti Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Sri Agustin mengungkapkan bahwa berdasarkan riset dari Universitas Indonesia, terdapat 90% responden yang menyatakan bangga terhadap produk Indonesia. Tetapi di dalam survei yang sama ditemukan hanya 34% responden yang mau membeli produk Indonesia. Di era perdagangan bebas ini muncullah sifat xenocentris. Xenocentris ini akan menimbulkan banyak kerugian. Indonesia menjadi dipandang sebagai tempat memasarkan produk, bukan tempat memproduksi produk. Rumusan masalah berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan. Yang pertama yaitu, apakah dengan xenocentris akan menimbulkan banyak kerugian bagi UMKM yang ada di Indonesia? Untuk yang kedua yaitu, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut? Apa sih yang dimaksud dengan xenocentris? Customer xenocentris dapat didefinisikan sebagai suatu orientasi di mana seseorang lebih menyukai produk dari negara lain ketimbang dari negaranya sendiri, dan menganggap produk dari negara lain lebih baik ketimbang produk dari dalam negeri. Xenocentris dapat mengakibatkan kecenderungan penurunan minat terhadap produk domestik dan menggantikan dengan produk buatan asing. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah maupun asosiasi pengusaha harus menerapkan standarisasi produk. Standar kualitas produk untuk pasar dalam negeri dengan produk untuk ekspor harus sama. Selanjutnya, pemerintah sebagai teladan sangat diharapkan. Bangga produk lokal, yaitu gerbang prokal ini merupakan langkah yang ditunjukkan kepada masyarakat agar lebih mencintai produk buatan Indonesia dengan menerapkan pada kesehariannya. Tidak hanya itu, gerbang prokal ini digunakan untuk mendukung program yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Ini bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal. Gerakan ini adalah ajakan bagi seluruh masyarakat untuk menghargai karya-karya anak bangsa yang telah menghasilkan produk dan layanan para pelaku UMKM. Inilah yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa yang perlu kita apresiasi dan selamatkan agar berhasil melalui masa-masa sulit pandemi COVID-19 pada saat ini. Dalam analisis masalah, berdasarkan pengamatan yang kami diskusikan bersama melalui Zoom, kami menemukan permasalahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Di Indonesia, banjir produk luar negeri di pasar domestik yang terus berlangsung. Situasi ini menuntut kepedulian konsumen, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat Indonesia untuk saling bahu-membahu bekerja sama memprioritaskan penggunaan produk Indonesia. Penyebab adanya customer xenocentris ini karena konsumen dari negara-negara berkembang merasa bahwa produk buatan negara-negara yang lebih maju dapat
mengkomunikasikan status sosial dan kebanggaan. Permasalahan-permasalahan yang tertera tersebut tentu saling berhubungan dan pada dasarnya disebabkan oleh produk UMKM kerap menghadapi persaingan, baik dalam skala lokal maupun skala internasional. Di pasar mancanegara, produk UMKM juga dapat menghadapi kesulitan untuk bersaing dari segi kualitas. Dalam permasalahan tersebut, kami membuat program yaitu yang bernama Gerbang Prokal, Gerakan Bangga Produk Lokal. Seperti yang kita lihat pada PPT tersebut, bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyatakan bahwa hal yang pertama dilakukan dengan membentuk komunitas antara pelaku usaha dan konsumen dengan cara mengenalkan beberapa marketplace yang ada dengan mengutamakan produk lokal. Selanjutnya, dengan menghimbau masyarakat agar lebih gemar membeli produk buatan Indonesia melalui sosialisasi tentang mengenalkan produk-produk lokal, tentang kualitas barang produk lokal dan harganya. Tidak hanya itu saja, tetapi juga memberikan kesadaran bahwa ketika kita membeli produk lokal, maka kita bisa menciptakan banyak lapangan tenaga kerja bagi masyarakat Indonesia, sehingga kemiskinan yang melonjak akibat pandemi ini akan berkurang. Setelah menghimbau masyarakat agar gemar membeli produk lokal, kita akan membuat kerjasama dengan pihak UMKM lokal dengan memfilter akan kualitas barang dari produk tersebut, agar dapat meyakinkan konsumen bahwa produk lokal memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Dengan ini tidak akan menimbulkan kecewaan terhadap customer, dan customer akan continue untuk membeli produk lokal lagi. Tidak berhenti di situ saja, pemerintah juga sangat berperan penting dalam menyiapkan aturan serta kebijakan untuk meminimalisir produk asing yang masuk ke Indonesia dengan cara menerapkan kebijakan pemungutan pajak dalam rangka impor diberlakukan normal atau tidak ada batas ambang bawah. Selanjutnya, menerapkan pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/2020 tentang ketentuan perizinan usaha perikanan, pembinaan dan pengawasan Pengukuran berdasarkan teori Aiker. Yang pertama yaitu pengenalan merek. Gerbang Prokal ini menerapkan pesan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Menyebutkan bahwa pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik PMSE wajib menyediakan platform atau ruang untuk promosi barang dan jasa hasil produk dalam negeri. Yang kedua yaitu brand resale. Brand resale agar gerbang Prokal ini dapat tersampaikan kepada masyarakat kita dengan cara penyampaian melalui visual speaks, louder atau gambar berbicara lebih keras. Sebuah moto kekinian yang tumbuh seiring dengan maraknya kebiasaan orang-orang saat ini menggugah kegiatan mereka, baik melalui gambar maupun video di beberapa sosial media. Yang ketiga yaitu top of mind. Top of mind ini, media sosial saat ini telah mencakup semua komunikasi. Telah mempengaruhi cara konsumen berinteraksi dan berperilaku di seluruh dunia. Sekian presentasi kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.